Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaidah dari BKI 4E akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan manajemen modern. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang sejarah munculnya teori modern. Ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang pada tahun 1800. Dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul, berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok dan tokoh yang lain, sehingga muncul teori baru, yaitu teori neoklasik. Dan seiring perkembangan juga perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah teori aliran, yaitu teori manajemen modern. Manajemen modern telah berkembang dengan pertumbuhan sosial ekonomi dan lembaga ilmiah. Teori yang telah dikembangkan sejak tahun 1950 ini mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Dengan kata lain, konsep daripada teori ini bersifat fleksibel dengan perkembangan dunia. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Selanjutnya yaitu tujuan dari teori ini adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya produktivitas tenaga kerja. Itu adalah salah satu upaya paling awal untuk menerapkan sains pada rekayasa proses untuk manajemen. Teori-teori ini itu pertama kali dirintis oleh Robert Owen, Adam Smith, Charles Babbage, dan Max Weber. Nah, manajemen modern dalam perkembangannya dibagi menjadi dua aspek. Aspek yang pertama yaitu hubungan manusiawi, perilaku organisasi, dan kedua berdasar pada manajemen ilmiah atau manajemen operasi. Aspek yang pertama itu tadi aspek perilaku organisasi, di mana perkembangan aspek ini itu ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Aspek yang kedua yaitu ada aspek kuantitatif, di mana aspek ini merupakan pengembangan manajemen ilmiah. Aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim operasional riset yang penting dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah-masalah industri. Nah, prosedur-prosedur operasional riset tersebut kemudian diformulasikan dan disebut sebagai aliran manajemen ilmiah. Nah, teknik-teknik manajemen ilmiah ini digunakan dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, production scheduling, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu teori ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari teori ini adalah banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, transportasi. Yang kedua yaitu kelemahan dari teori ini, yaitu konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya itu yang sangat sulit. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.